Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langit 7. Kali ini saya akan mereview aja ya, baca-baca kita berliterasi ria ya. Intinya kalau persepsi saya bahwa kalau kita membaca sesuatu yang positif itu akan memberikan energi yang positif pula ya. Tapi kalau kita bacanya hal yang negatif, ya itu akan menjadikan hal negatif pada diri kita, bahkan sampai ke pemahaman, cara berpikir, dan mindset kita. Oleh karena itu, saya mengajak pada rekan-rekan Sobat Langit 7, ya, kita berliterasi sesuatu hal yang positif. Bisa tentang agama, tentang motivasi, atau mungkin hal-hal yang positif lainnya. Itu yang akan menjadikan kita menjadi lebih semangat lagi dalam hal misalnya menjalani hidup, menjalani ujian, dan sebagainya. Oke, di sini saya membuka sebuah, ya saya browsing barangan ya. Saya browsing tentang motivasi yang banyak dengan Islam ya. Nah, di sini saya baca di sini ya. Oke. Kebanyakan kata-kata bijak dari agama akan memberikan ketenangan batin bagi perenungnya. Kira-kira setuju apa enggak ya? Oke. Kata-kata bijak Islami memotivasi diri untuk selalu berpikir positif, menjadikan hari-hari kamu lebih bermakna dan selalu ingat Sang Pencipta. Gimana, setuju tidak ya? Saya rasa setuju ya. Saya tidak akan berbicara tentang tafsir di sini, karena di sini adalah Islam yang berbicara ya. Di sini surat Quran surat, atau mungkin dari hadis dan sebagainya. Karena saya belum sampai di situ, saya bukan ustadz ya. Saya hanya yang membaca dan meliterasi untuk memperkaya keilmuan kita bersama. Oke. Pertama ya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu sudah ya. Saya rasa itu juga ya. Ada kesulitan, ada kemudahan. Karena setiap masalah yang sulit apapun pasti ada solusinya. Nah, disitulah kemudahan yang kita sampai. Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Dicek ya. Saya tidak hafal ya. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan. Ya, apapun pokoknya kita dapat ujian yang berat atau apapun ya, mari kita tetap positif aja. Dapat ujian ya, kita tetap aja, oh ini yang terbaik, pasti akan ada kebaikan setelah ini. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Nah, ini biasanya yang kalau kita berpikir pendek, sumbu pendek ya, belum apa-apa sudah ini salahnya, itu salahnya, paling belum tentu. Kita harus lebih bijak lagi dalam melihat segala masalah yang ada. Kemudian yang kelima, dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari, tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Gimana ya? Mungkin lebih ke bahwa kita itu lebih tawakal aja ya, lebih tawakal. Kita tidak usah neko-neko terlalu berambisi ya. Kita harus lebih ikhlas, lebih bahasanya, pokoknya santuy ya, bahasanya santuy aja, kita yang penting berusaha. Nah, itu aja ya. Saya tidak bisa memahami secara dalam ini guys. Yang keenam, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Balas dendam itu jelek ya guys. Iya, jelek, tidak boleh itu. Tapi ada hal positif di belakangnya, adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jadi membalas dendam untuk menjadi lebih baik, tapi harus dengan cara yang baik ya. Ali bin Abi Thalib ya, mungkin ini karena emosi ya, ada yang mungkin patah hati, kecewa, kemudian dia marah. Nah, mungkin tadi itu balas dendam ya, tapi dengan menjadi lebih baik, bukan terus membalas dendam dengan kejelekan, tidak ya, itu tidak baik. Kemudian yang ketujuh, jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Ya, berat sekali memang kayak gini ya. Berduka sewajarnya saja, tetapi jangan berlarut, mungkin maksudnya kayak gitu. Yang ke-8, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita, atau 40 ya. Kalau sudah sampai ke Quran surat ya, yang diturunkan Allah ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhlasnya itu ya tetap berduka wajar, tapi jangan berlebihan. Semoga kita tetap menjadi orang yang baik ya. 9.
Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ikhlas, intinya ikhlas ya. Yus nerimo ing pandum. Ya, Jawanya gitu ya. Yang 10, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Maksudnya gimana nih guys? Ali bin Abi Thalib loh guys, ini guys. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Oh iya, tunjukkan. Saya rasa ini lebih baik tunjukkan dalam perbuatan, sikap. Tidak usah terlalu banyak ngomong gitu. Saya itu baik, ini begini, tidak. Kalau kita memberikan contoh yang baik, orang melihat maka udah jelas, oh itu orang baik. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya, ini pemahaman saya. Nah, ini ada gambar langit selalu cantik dengan bintangnya. Muslimah selalu cantik dengan hijabnya. Itu guys ya. Itu di belakang saya juga ada itu ya, ada hijabnya ya, simple tapi masih simple itu, belum yang besar. Oke, lanjut. Ini langsung ke jilbab. Ini jilbab cinta ujian hidup dan ibadah adalah beberapa persoalan yang lekat dengan kehidupan wanita muslimah. Begitupun dengan posisi wanita dalam Islam sendiri. Kalau kamu wanita muslimah sedang menghadapi beberapa masalah, di atas kata-kata bijak Islami berikut mungkin bisa menyelesaikan masalah. Wah ini wanita guys, saya sebenarnya ranahnya nggak nyampe ke situ karena saya tidak mengalaminya. Mungkin kita dari pengamatan aja ya guys. 11, orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan. Perempuan nangis wajar guys ya, wajar. Nggak nangis ya luar biasa ya, tapi orang terus istiqomah di tengah godaan, harus tegar ya. Walaupun wanita, buat sobat yang muslimah, tetap tegar kalau ada ujian ya, kita sama-sama harus tegar. Yang ke-12 ya, untuk semua kepedihan yang kau alami bersabar dan bertahanlah, karena Allah tahu di mana batas kemampuan. Allah akan memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita guys. Tetap semangat. Oke, selanjutnya Allah menjadikanmu seorang muslimah karena ia ingin melihatmu di surga. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu pantas untuk itu. Islam memperlakukan wanita dengan hormat dan bermartabat, maka jangan kau menerima apapun yang lebih rendah dari itu. Jaga kehormatan. Oke guys. 15, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasa sakit. Ya itulah. 16, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukan keikhlasan jika masih merasa sakit. Sama guys. Lanjut 17, orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan. Sama tadi guys ya toh. Nangis itu belum tentu lemah guys. Lemah itu kan, nangis kan bisa aja menetes air mata ya kan, sedih ya kan, bisa aja. Perempuan itu sama seperti bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik dan penuh kasih sayang. Wah, Ali bin Abi Thalib guys. Jangan kasar sama perempuan, sayangi, cintai, hargai, hormati ya. 19, wanita muslimah menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk ulas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Catat, janji Allah tak pernah mengecewakan, dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu ya. Jangan menyalahkan Sang Pencipta, evaluasi diri kita. Saya juga, mungkin saya yang salah, kenapa saya sakit, kenapa saya belum berhasil, kenapa saya belum sukses, kenapa saya gagal terus. Nah, harus koreksi diri dan belajar. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri kita. Nah, bukan evaluasi ya, bukan menyalahkan. Selanjutnya guys, tentang cinta guys. Wah, monggo silahkan ini buat yang masih jomblo mungkin ya. Lelaki yang baik tidak hanya jadi imam dalam keluarga, tetapi dalam membina rasa cinta agar senantiasa terjaga sampai kapanpun. Oke, selanjutnya, gak ada manusia yang bisa menghindar dari perasaan cinta, termasuk kamu yang muslim sekalipun. Agama Islam sendiri memiliki pandangan tersendiri tentang hal ini. Oke, kita lihat ya. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Ini perlu penjelasan detail nih guys. Quran Surah An-Nur 26. Menurut tafsir saya ya, bukan ustadz. Gini loh guys,
yang baik ketemu yang baik ya. Berarti yang jelek gimana guys? Atau yang masih dalam kondisi tidak baik, apakah mereka tidak akan ketemu yang baik? Jangan khawatir guys, ada balancing, ada keadilan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita akan dipertemukan dengan seseorang yang memang sudah ditakdirkan dengan kita, yang levelnya mungkin sekarang tidak sama dengan kita, tapi mungkin suatu saat kita akan bertemu dalam kondisi yang sama. Sehingga jika kamu ingin yang baik, maka perbaikilah diri kita ya. Saya kan sudah ketemu, kamu yang belum ya. Nah, yang belum, oh saya itu masih malas, saya masih berbuat kejelekan, tingkatkan, kuat, bertahanlah, maka jodohmu insya Allah atas bantuan Allah dia juga akan naik sama dengan kamu. Jangan sampai jodohmu yang tadinya sudah baik, kamu bertahan ternyata kamu lebih kuat jelek ya, dan pertolongan itu tidak datang padamu, tidak datang jodohmu. Bisa aja yang jodohmu jadi jelek ketemu kamu yang jelek. Jadi jadilah yang baik sehingga nanti jodohmu juga akan baik. Yakin itu ya, itu masukan dari saya. Keseimbangan guys, pingin baik, bertahan baik sehingga nanti akan dapat yang baik. Semangat. Jomblo ijo lumut, ikan jomblo ijo lumut, silakan tetap semangat. Apalagi nih, nah, cinta tak pernah meminta untuk menanti, ia mengambil kesempatan untuk mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan. Waduh, silakan diartikan. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedan, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Dibaca, aku mencintaimu karena agama yang ada padamu. Wah, jika kau hilangkan agama dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Selanjutnya 25 ini guys, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, maka mereka juga akan meninggalkan. Ayo, itu Imam Asy-Syafi'i siapa ya? Tidak ada solusi yang baik bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Jika sudah siap jasmani, rohani, mental, siap semua, segerakan, jangan ditunda ya, nanti diambil orang, repot kamu. Nah, ya, kalau sudah siap jangan lama-lama, nanti akan menimbulkan maksiat. Oke, 27. Ketika seorang suami dan istri saling berpandangan dengan penuh cinta, Allah melihat mereka dengan belas kasih. Siap. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu pada ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah kelemahan manusia, kadang tidak bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Yang baik hanyalah pandangan oleh Allah. Jadi belum tentu yang buruk menurut pandang kita itu ternyata baik menurut Allah. Siap dengan keputusan. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan daripada kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu. Oh iya, jelas. 30. Tidak ada wanita di belakang seorang pria hebat, wanita itu ada di sampingnya, ia ada bersamanya, bukan di belakangnya. Setuju. Selanjutnya, kata bicara Islami tentang kehidupan. Percayalah segalanya akan baik-baik saja jika kita percaya kepada Allah. Tanamkan. Kalau kita bacanya kayak gini, semangat guys ya. Oke, kata-kata bijak Islam tentang kehidupan akan memberikan hikmah berupa nilai-nilai persaudaraan. Untuk mencapai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan bisa dari hal kecil, salah satunya membaca kata-kata bijak Islam tentang kehidupan di bawah ini. 31 berapa tuh ini? 40, sebentar lagi ya. Sabar, tonton sampai selesai ya. Ya, tonton selesai, terus subscribe, share jika ini bermanfaat, like jika setuju, suka, dislike. Tidak apa-apa kalau ini tidak bermanfaat, tapi kalau ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Kita saling berbagi ilmu, saling berbagi manfaat. Oke, lanjut. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana menyembahnya sebelum kita mulai dengan bagaimana mencintainya. Masuk ya, kita harus cinta dulu dengan Allah, kemudian kita akan lebih khusyuk ya. Oke. 32. Apakah engkau meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah engkau tahu keajaiban dan kemujizatan doa? Ibarat panah di malam hari, ia tidak akan menasik, namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya untuk selesai. Jangan diartikan kepanjangan.
Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan congkak, karena sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam bumi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Yakin, semangat. Yang sedang berusaha, jangan khawatir. Gagal, coba lagi sampai berhasil. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu, membekas dan akan sulit hilang, guys. Terus pokoknya bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak, nek ora duwe ilmu luwih repot meneh gitu. Saya sudah yatim, bapak sudah almarhum ya, tapi ilmunya beliau yang baik masih saya ingat. Ilmu tanpa agama adalah suatu kejahatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Saling melengkapi. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktu ini. Bolak-balik ngomong, nek gagal kuwi iyo sabar, berusaha lagi, sabar lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi sampai beruntung. Jangan khawatir, suatu saat pasti akan ada hasilnya ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, harus itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. Sekali lagi, apalagi kita muslim ya, tidak memaksa agama lain, kita juga tidak mau dipaksa. Jadi kalau sudah ranahnya, sudah akidah, sudah sendiri, jangan khawatir, jangan terjebak di medsos saling menghina. Itu hanya otak kotor ya guys. Jadi kita tetap saling menghormati. Agamamu ya agamamu ya, agamaku, ojo saling ganggu. Untuk bermasyarakat, oke, kita Bhinneka Tunggal Ika ya, saling toleransi. Apalagi Islam semuanya lengkap ya, kitab yang sudah paling lengkap, yang memberikan jalan hidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oke, saya rasa itu hasil literasi yang bisa saya bacakan. Yang malas baca, ini saya yang baca, tidak apa-apa, kita paham bersama, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Saya ulangi, mari kita kalau membaca yang positif, yang bermanfaat buat kita, bahkan untuk orang lain. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe ya, setelah nonton sampai selesai, subscribe ya. Kemudian silahkan kalau suka di like, kalau enggak dislike ya, enggak apa-apa. Jika ingin berbagi kebaikan, silahkan share banyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langit 7. Terima kasih.